Gajah Mada dan Sumpah Palapa, ambisi yang mengubah Nusantara. Dalam sejarah Nusantara, tak banyak nama yang abadi seperti Gajah Mada. Ia bukan raja, bukan bangsawan, tapi namanya menggema sepanjang zaman. Ia bersumpah tak akan menikmati kenikmatan dunia sebelum seluruh Nusantara tunduk di bawah Majapahit. Dan dari sumpah, itulah lahir sebuah ambisi yang mengubah sejarah negeri ini selamanya. Bagian 1. Awal perjalanan. Dari prajurit biasa ke Mahapati. Gajah Mada berasal dari latar belakang yang sederhana. Ia bukan keturunan darah biru, namun ia dikenal karena kecerdasan, kesetiaan, dan keberaniannya dalam medan perang. Namanya mulai naik saat ia memadamkan pemberontakan Kuti pada masa pemerintahan Raja Jayanegara. Ketika banyak bangsawan lari menyelamatkan diri, Gajah Mada tetap berdiri melindungi raja, bahkan membawa sang raja kabur secara diam-diam demi menyelamatkan Majapahit. Atas jasanya, ia diangkat menjadi Patih Kahuripan, lalu Patih Daha. Tapi puncaknya adalah ketika ia diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, putri dari Ratu Majapahit, Gayatri Rajapatni. Dan disinilah, dalam upacara pengangkatan, ia mengucapkan kalimat yang akan menggetarkan seluruh Nusantara. Bagian 2. Sumpah Palapa, Keberanian atau Kesombongan, lamun huus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Artinya, jika seluruh Nusantara belum tunduk, aku tidak akan menikmati palapa kenikmatan duniawi. Sumpah ini mengejutkan semua orang. Bahkan beberapa pejabat istana menganggapnya terlalu sombong. Bagaimana bisa seorang patih bukan raja berani menyatakan akan menaklukkan seluruh Nusantara? Tapi Gajah Mada tak main-main. Bagi sebagian orang, itu gila. Tapi bagi Gajah Mada, itu adalah visi. Ia melihat Nusantara bukan sebagai pulau-pulau terpisah, tapi sebagai satu kesatuan. Ia ingin menyatukan wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, hingga sebagian Thailand dan Filipina di bawah Panji Majapahit. Dan Gajah Mada memulai perjalanannya. Bagian 3. Penaklukan, Demi Penaklukan. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit menjalankan diplomasi dan ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bali, Lombok, Sunda, Palembang, Maluku, bahkan hingga ke Tumasik, Singapura, satu persatu wilayah ditaklukkan atau tunduk secara politik. Majapahit menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara. Bukan hanya karena kekuatan militernya, tapi karena kecerdikan politik Gajah Mada. Ia menempatkan orang-orang kepercayaannya di berbagai wilayah, menjalin hubungan dagang, sekaligus menyebarkan pengaruh budaya Jawa ke pelosok Nusantara. Namun, tidak semua berjalan mulus. Bagian 4. Tragedi Bubat, Bayang-bayang Kejatuhan. Ambisi Gajah Mada mencapai puncaknya saat ia menginginkan kerajaan Sunda tunduk pada Majapahit. Sebuah pernikahan politik diatur. Putri Dyah Pitaloka dari kerajaan Sunda akan menikah dengan Raja Majapahit, Hayam Wuruk. Namun saat rombongan Sunda datang ke lapangan Bubat, mereka dihina. Gajah Mada ingin pernikahan itu bukan sebagai penyatuan dua kerajaan setara, tetapi sebagai penyerahan diri Sunda kepada Majapahit. Pihak Sunda marah. Pertempuran terjadi. Raja Sunda, prajurit, dan bahkan sang putri semuanya gugur di tempat. Peristiwa ini dikenal sebagai tragedi Bubat. Rakyat Majapahit marah. Banyak bangsawan menuntut Gajah Mada mundur. Dan meskipun Hayam Wuruk tidak segera mencopotnya, sejak saat itu, Gajah Mada mengundurkan diri secara tidak resmi dari dunia politik. Bagian 5. Akhir Perjalanan dan Warisan. Gajah Mada wafat sekitar tahun 1364. Tak banyak yang tahu di mana makamnya, tapi pengaruhnya tak pernah hilang. Majapahit mencapai puncak kejayaannya justru karena fondasi yang ia bangun, sistem administrasi yang kuat, jaringan diplomatik yang luas, dan visi penyatuan Nusantara semuanya berakar dari Gajah Mada. Hari ini, namanya dikenang sebagai simbol nasionalisme, tekad, dan kekuatan visi. Ia adalah sosok yang melihat Nusantara bukan sebagai wilayah yang tercerai-berai, tapi satu kesatuan yang bisa bersatu dalam satu cita-cita. Ending. Narasi reflektif. Gajah Mada bukan hanya patih. Ia adalah arsitek kejayaan Nusantara. Sumpahnya mungkin dianggap terlalu ambisius di zamannya, tapi justru dari ambisi itulah Nusantara pernah berdiri sebagai satu kekuatan besar di Asia. Ia rela menahan semua kenikmatan hidup demi sebuah janji. Sumpah Palapa bukan sekadar kata-kata. Ia adalah nyala api yang terus menyala dalam sejarah bangsa ini.